Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Udah pada sarapan belum? Siapa yang belum? Lah tadi ada yang bilang udah, bilang belum. Tiba-tiba. Perasaan yang belum cuma satu. Bala-bala jagung. Ih, ibu juga mau bala-bala jagung. Nanti ya abis ini ya. Nanti sama ibu ya. Boleh. Oke. Ibu sebelum mulai belajar mau cek hadiran dulu nih. Ibu absen satu-satu aja ya, karena pengen denger suara imut-imut dan menggemaskan dari kalian. Yudis kenapa ketawa? Iya. Yudis kurang imut. Oh, paling imut. Bener gak Yudis paling imut? Oh, gak bener tuh Yudis. Bener gak imut? Oke, ibu absen satu-satu dulu ya. Hanum hadir? Alpi? Yudis? Neng? Mira? Mei? Dewi? Dan Listi. Listi kemana? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Hari pertama. Ya kita doakan semoga Listi cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Oke, ibu minta sekarang kalian fokuskan dulu hari ini. Kita mau belajar apa? Pikiran yang memberatkan kalian ditinggalkan dulu di keluar kelas. Kita fokuskan dulu hari ini. Di sini jiwanya diambil dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita sebelum mulai, alangkah baik kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Oke. Nah, melanjutkan dari yang kemarin, kita kan sudah belajar nih tentang kalor dan juga suhu. Sekarang kita akan melanjutkan nih tentang kapasitas kalor dan juga kalor jenis. Kira-kira apa sih kapasitas kalor dan kalor jenis gitu ya? Di sini teman-teman siapa yang suka makan mie pakai side dish telur gitu? Siapa? Iya, suka pakai telur. Kalau misal suka pisan pakai telur. Kadang telurnya itu digoreng atau direbus langsung diceplok. Direbus. Kamu digoreng? Direbus. Atau ada yang benar ibu setuju. Kalau misalkan pernah nyoba dua-duanya, ada yang pernah digoreng atau pernah direbus? Enggak, maksudnya nyobain dua-duanya, nyoba masak dua-duanya. Aduh lucu banget sih Yudis, imut deh. Oke, kalian waktu pas masak telur digoreng sama direbus, kira-kira paling cepat matangnya di mana? Digoreng. Oke, semua sepakat digoreng ya. Mei di mana Mei? Digoreng. Berarti ada perbedaan nih, perbedaan waktu telur itu mateng gitu kan? Nah, berarti si antara minyak sama si suhu ini punya perbedaan suhu waktu dikasih kalor yang sama, ya kan? Paham sampai sini? Berarti kalau gitu selain minyak sama air, bahan yang lain bakal ngalamin perubahan yang sama nggak ya ketika diberikan kalor yang sama? Beda Bu. Gitu, kira beda kan Neng? Gimana Hanum? Kalau misalkan bahan yang lain nih selain minyak sama air dikasih kalor yang sama, dia bakal ngalamin perubahan suhu yang sama juga nggak? Apa bakal beda perubahan suhu? Walaupun dikasih kalor yang sama dalam waktu yang sama nih dipanasinnya. Sama. Kenapa sama? Karena kalornya sama. Oke, kita akan lihat ya hasil dari hipotesis kalian nih. Oke, sekarang jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis melalui eksperimen sederhana menggunakan fat simulation dengan berbagai jenis benda. Jadi nanti kalian akan berkumpul secara berkelompok dibagi jadi dua, yaitu kita akan mengamati bagaimana perubahan benda ketika diberikan kalor yang sama dalam waktu yang sama, seperti itu. Terus nanti kita juga akan lihat nih hubungan dari kapasitas kalor dan juga kalor jenis, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang suhu dan kalor. Siapa di sini yang masih ingat pengertian dari kalor? Itu apa? Bagaimana? Atau gini deh, menurut kalian itu yang muncul itu suhu dulu atau kalor dulu? Kalor dulu, suhu dulu? Kalor dulu, suhu dulu? Ayo coba pengertian dulu deh apa? Ada yang masih ingat ketika dua benda dikontakkan dengan apa nih?
Ya, itu disebut sebagai keseimbangan termal. Iya, itu disebut sebagai kalor. Ada perpindahan kalor untuk mencapai keseimbangan termal. Berarti yang muncul duluan suhu dulu atau kalor dulu? Suhu dulu, kayak gitu kan. Oke. Nah, tapi ketika diberikan ke benda yang berbeda gitu, gimana sih si suhunya itu, suhu yang, jadi gimana sih pengaruh kalor terhadap perubahan suhu itu? Nah, ini kita akan menguji dari beberapa benda melalui PET simulation. Oke, sekarang tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, kenapa sih gitu ya dari air sama minyak si telur itu bisa beda, lebih cepat matangnya tuh di minyak daripada di air. Sekarang kita akan lihat nih mengapa setiap benda itu mengalami kenaikan suhu yang berbeda meskipun menerima jumlah kalori yang sama. Boleh kalian gumpul dulu per kelompok. Yang sebelah, mau Ibu yang nentuin kelompoknya atau kalian nentuin kelompoknya? Oh, kita aja. Berarti ada 4-3 kelompok nih. Mau kita atau Ibu yang nentuin? Berarti sebelah kanan Ibu kelompok 1, sebelah kiri Ibu kelompok 2. Boleh bergabung dulu. Bisa nggak ya kebuka tadi? Ini teman kelompoknya udah nge-scan ini dulu buat masuk ke PET simulation ya. Oke, pas sudah masuk ke linknya, nanti kalian pilih yang di penutupan ya. Kalau udah masuk ke linknya, semua udah masuk ke linknya? Oke, di sini kan ada 4. Oke, udah semua? Oh, kelompok Neng mau pakai HP, boleh. Udah semua? Kelompok ini udah? Bisa, oke. Di sini kan ada 4 jenis bahan. Ada air, batu bata, dan juga besi. Kita mau lihat nih perubahan suhunya. Di sini juga ada 2 alat buat manasin dan juga buat mendinginkan. Jadi kita akan membandingkan 2 benda dari 4 benda tersebut ya. Oke, gini. Sekarang Ibu mau misalnya, gue lupa bukan ini. Misalnya Ibu mau manasin air, ngeliat perubahan suhu dari air sama minyak dulu. Oh, ibu emang rada gaul gitu ya bahasanya. Gak apa-apa, gak usah panik gitu dong. Iya, oke. Kalau misalkan kita mau manasin kedua benda ini nih, kira-kira harus diapain? Dikeatasin, tapi ya kalau misalkan mau lihat perubahan suhu, ngeliatnya dari apa? Enggak, kalau misalkan mau lihat perubahan suhu dari air dan minyak nih, kita butuh apa nih buat ngeliat? Oh, termometer. Dulu termometer ditaruh di air sama di minyak. Boleh diikut? Udah. Pinter ya Neng ya. Boleh tepuk tangan buat Neng. Oke. Yudis gak usah iri. Oke. Nah sebelum manasin jangan lupa kalian pencet link heaternya dulu biar nanti sama-sama bisa nyalain bersamaan. Checklist dulu di link heaternya. Kalau simbol energi itu buat apa Ibu? Kalau simbol energi dulu ya. Nah jadi itu kelihatan nih energi yang ada. Energi. Ini tuh energi yang ada di dalam masing-masing bahan kayak gitu. Ini karena kita tidak mempelajari ini, kita matiin dulu aja ya, biar nanti bingung, kaliannya nggak bingung, oke? Oke, sekarang coba kalian panasin selama 10 detik. Boleh disiapin timernya. 10 detik ya, 10 detik. Iya, dipanasin dua-duanya. Kan kita pakai link heater. Kalau pakai link heater dia otomatis bisa dua-duanya panas. Sama nih, misalnya Ibu nyalain link heater. Terus Ibu udah pencet ya, mau manasin dua-duanya. Nah, gitu. Akan sama. Iya, bakal sama. Coba ya. 10 detik. Nanti kalau udah 10 detik jangan lupa di post.
detik, jangan lupa di pause. Iya di pause, jangan lupa di pause itunya. Aduh lama banget tuh Yudis. Udah kayaknya airnya udah mau duluan nih tuh, udah lagi. Jaga. Oke, 1, 2, 3. Ditahan nggak bisa dipencet. Dua kelompok ini udah. Bentar Bu, tadi juga kita selama 10 menit. 10 menit. Udah menguap itu minyaknya. Minyaknya airnya maksud Ibu. 3, 2, 1. Nggak bisa, harus ditekan terus selesai. Sampai 10 menit. Jadi kayak kalau udah berarti bisa dilepas. 10 detik dong. Udah. Udah berarti udah. Oke. Matiin dulu energinya biar nanti kamu nggak simbol energinya matiin aja. Oke. Oke, berarti kalau kalian lihat nih, yang perubahan suhunya lebih tinggi itu yang mana? Air atau minyak? Minyak. Gitu kan. Berarti tadi dalam 10 detik si minyak itu ngambil beberapa kalor untuk berubah suhunya sekian, gitu kan. Sekarang Ibu minta sebentar ya. Sekarang nih dari hasil yang tadi, Ibu mau minta kalian mengurutkan dari 4 benda, mana yang paling cepat berubah suhunya. Boleh dicek. Tadi kan ada air sama minyak, ternyata cepetan minyak. Terus sekarang coba air sama batu bata, cepetan siapa? Air sama ini cepetan siapa? Pokoknya nanti kalian urutin, dari yang mana benda itu paling cepat berubah suhunya. Boleh, Ibu kasih waktu. Coba di refresh dulu. Langsung bersih. Boleh, terserah kalian pokoknya mau gimana mengamatinya. Harus dalam 10 detik itu nanti aja dibukanya. Karena itu kan enggak kelihatan. Ya 10 detik, selama 10 detik ya. Karena kan mulai dalam 1, 2. Karena kan nggak akan kelihatan ya si angkanya, masanya juga kita tidak tahu kan, si suhunya juga dilihatnya dari batang-batang. Jadi kita ngambil datanya secara deskriptif aja, kualitatif aja kayak gitu. Batu bata. 1, 2, 3,5. 3,5. Kalau yang ini 1, 2, 3. Beda 0,5 Ibu. Oke, coba yang lain sekarang. Diurutin dulu. Habis nemu perbedaan suhunya, diurutin. Langsung masukin tabel, Bu. Belum. Ini catatan aja itu. Boleh dicatat aja biar nanti kelihatan si perbedaan suhu. Gimana? Kesulitan? Apa Neng mau ganti si device-nya? Bisa Bu, bisa. Bisa. Kita akan mulai dalam 1, 2, 3. Oke, gimana yuk? Kenapa? Kalau itu nanti dipakainya. Kita fokus ke pet dulu ya. Bisa gak Yudis? Bisa gak? Udah Bu, ini kita lagi yang air sama ini dicatat. Oke. Minyak sama besi sama Bu. Minyak sama besi sama 4. Coba lagi sama besi. Coba di Nah. Oke, kita akan mulai dalam 1. Coba suhunya dilamain lagi. Waktunya dilamain lagi jadi 5 detik. 5 detik berkurang dong. 15. Jadi ya coba 15. Oke, 15 ya. Kita lihat.
Yang airnya 1,5. Sisa 3 menit lagi ya teman-teman. Kita akan mulai dalam 1, 1, 2, 3. Kita akan mulai dalam 1, 2, 3. Yang bersih 1, 2, 3, 4,5. 4,5 kurang sih. 4,25. Oke. Ini film cepat bersih. Karena tadi ganti jadi 15 detik. Nanti tetap 10. Jam 10. Oke. Kita akan meninjau kenapa bisa ya. Ibu udah. Udah semua? Oke. Coba apa yang pertama? Yang paling cepat? Batu bata. Batu bata. Paling lama? Paling lama air. Air. Udah yang ini udah ketemu? Udah. Jadi siapa yang paling cepat? Cuma 0, 4. Itu bisa dimatiin dulu. Oh, iya, maaf. Nggak tahu. Tadi dari ibunya. Paling cepat siapa? Batu bata. Oke. Tadi berarti udah ketemu ya 2 kelompok. Neng yang paling cepat apa kelompok Neng? Batu bata. Yang paling lama? Paling lama air. Air. Kalau kelompok Hanu yang paling cepat apa? Sama. Ikutin ibu itu mah. Ya. Jangan begitu Neng. Oke, fokus dulu semuanya. Boleh semuanya ke ibu dulu menghadap duduknya. Boleh? Di satu tempat sama kelompoknya, tapi menghadap ke ibu dulu. Oke. Tadi kan udah nemu ya kalau misalkan yang paling cepat itu siapa? Mira belum minum mungkin. Mira belum minum mungkin Mira. Oke. Jadi ternyata kan yang paling cepat batu bata dan yang paling lama air. Nah, kita melihat kalau kan ada perbedaan nih dari masing-masing benda buat menerima atau melepaskan kalor kan. Kita cuman kenaikan suhu doang berarti menerima kalor aja ya. Berbeda nih dalam menerima kalor. Berarti kan si benda selama 10 detik, masing-masing benda nih selama 10 detik itu dia butuh kalor sekian untuk menaikkan si suhu bendanya. Berarti kan si benda punya kemampuan buat menerima kalor dong. Buat berubah suhunya. Ya gak? Nah, tapi setiap pas kita hitung per detik selama sekian detik nih, ternyata masing-masing benda itu perubahan suhunya beda. Berarti si benda buat menerima kalornya punya kapasitas masing-masing, punya daya tampung masing-masing si kalornya. Paham sampai sini? Kebayang? Gitu kan? Nah, jadi apa nih yang membedakan si benda itu berubah suhunya ketika menerima kalor yang sama? Tadi kan ibu udah jelasin, misalkan benda itu punya daya tampung masing-masing kan jatuhnya buat menerima kalor. Jadi yang membedakan mereka berubah suhunya ketika diberi kalor yang sama itu apa? Atau kebayang nggak pertanyaan ibu? Gini teman-teman, anak-anak. Jadi kan tadi kan kita melihat masing-masing benda dalam kemampuannya menyerap kalor kan di waktu sekian. Ternyata perubahan suhunya itu berbeda, gitu kan? Berarti di situ terlihat nih si kalor tuh si masing-masing benda punya kemampuan sendiri. Dan berarti yang menyebabkan si benda itu mengalami perubahan suhu yang berbeda itu karena apa? Kapasitas kalornya. Berarti karena kapasitas kalornya. Jadi kapasitas kalor itu apa? Kemampuan dia. Iya begitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah ini kan, kalau kita simpulin kapasitas kalor itu jumlah kalor yang dibutuhkan dan yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Jadi dihitung derajat Celcius untuk setiap benda. Oke? Terbayang sampai sini? Kapasitas kalor? Nah, rumus dari kapasitas kalor itu adalah perbandingan dari kalor dengan perubahan suhu. Kayak gitu. Nah, dengan satuannya Joule per derajat Celcius. Itu untuk satuan internasional, satuan yang digunakan untuk semua orang gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan ibu mau menghitung kapasitas kalor di satu benda, tapi dengan massa yang berbeda. Misalnya di air nih, di air.
Ibu pakai yang 100 gram, terus 200 gram sama 300 gram. Suhu awalnya 25 derajat. Ternyata pas ibu kasih kalor di waktu yang sama, misalkan 5 menit, 10 menit lah ya, itu suhu akhirnya di 100 gram jadi 35, di 200 gram jadi 30, di 300 gram jadi 28. Berarti kan ada perubahan suhu lagi nih dari masing-masing massa di air, padahal kan bahannya sama. Tapi kok untuk massa yang berbeda, si suhu akhirnya beda. Jadinya perubahan delta T-nya kan nggak sama, ya kan? Nah, ini tuh menunjukkan bahwasanya si kapasitas kalor tuh bukan sifat khas suatu benda. Kalau sifat khas suatu benda harusnya kan sama ya, mau di massa pun, kayak gitu kan? Ini kalau misalkan kalian lihat dari perubahan suhunya, makin ke bawah, makin besar si massanya, perubahan suhunya makin apa? Makin kecil. Nah, berarti kalor yang dibutuhkan buat kalor yang dibutuhkan untuk berubah suhunya dengan kalor yang dibutuhkan untuk berubah suhunya dengan hasil delta T-nya segini tuh besar atau kecil? Misalnya di 300 gram nih, dia perubahan deltanya cuma 3. Nih. Besar. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang? Misal ibu manasin air kan 300 gram. Tadi selama 5 menit nih, 10 menit lah, 10 menit. Hasil akhirnya, suhu akhirnya cuma 28. Berarti kan beda 28 ke 25 berapa? 3 kan perubahan suhunya. Nah, berarti dalam 10 menit kalau kita bandingkan dengan massa yang lain, berarti lebih lama, lebih besar kan kalor yang dibutuhkan. Paham sampai sini? Paham. Berarti kan kalau kayak gini, ada besar yang lain yang menunjukkan si benda itu punya kemampuan dalam menerima kalor. Berarti kapasitas kalor bukan sifatnya dia nih. Ternyata kalau misalkan ibu lihat lagi, kalau kita membandingkan si kapasitas kalor dengan massa bendanya, dia itu bakal menghasilkan hasil yang sama. Nah, itu yang disebut sebagai kapasitas kalor. Yang kita akan melihat ya. Gimana sih maksudnya hubungan dari perbandingan antara kapasitas kalor dengan massa itu gimana? Nah, jadi kita akan melihat nih, menghitung kapasitas kalor jenis. Tadi kan ibu sebut kalau misalkan hubungan perbandingan antara kapasitas kalor itu adalah kalor jenis, kan? Nanti kita akan menghitung nih kapasitas kalor jenis dari aluminium sama air itu berapa. Boleh dibuka yang tadi ibu sudah kirimkan di grup. Udah dibuka. Ya. Ya, kelompok 1. Ya, Excelnya. Ini tadi udah kirim kan. Enggak, itu nggak pakai VET. Kita cuma nganalisis data aja. Kita akan menganalisis data. Kita akan melihat dari data massa yang berbeda, terus kita kasih kalor di waktu tertentu dengan perubahan suhunya yang sama. Jadi ibu cuma melihat perubahan suhunya aja yang sama. Iya. Kelompok 2 itu menghitung aluminium. Kalau kelompok 1 apa? Air. Oke. Tadi kan rumus kapasitas kalor itu apa? Q per delta T. Coba sekarang ditulis sama dengan itu di Excelnya. Nah, iya. Atau langsung di Excel juga nggak apa-apa. Jadi kapasitas sama dengan ya, pencet si masanya per jumlah kalornya. Ada perubahan delta T. Bukan, ini kan kapasitas kalor. Kapasitas kalor rumusnya apa? Oh, dikebalik kamu. Kebalik. Oke, yang ini udah didapetin kapasitas kalor berapa? Berbeda ya untuk setiap massa, padahal bendanya sama air. Sekarang kita kalor jenis. Nah, tadi kalor jenis itu apa tadi? Perbandingan antara kapasitas kalor dengan massa. Berarti kalian mau ngebagi kapasitas kalor sama massa nih. Coba kalau ini bisa nggak? Udah ketemu kan? Kita belum sampai situ. Kan tadi ini ibu ngasih tahu hubungan dari perbandingan antara kapasitas kalor dengan massa si kalor jenis itu. Berarti ngebandingin kapasitas kalor sama iya, coba. Nah, ini dibagi ini. Iya benar. Oh iya, dibagi ini ya. Iya. Oke, berapa? Coba diturun ke bawah.
Nah, sama kan? Coba aku mau lihat dulu. Ibu Ada yang ini sama? nomor 5 beda 1, Bu. Beda 1, tapi segitulah ya. Di 4.000. Masa di 4.000? Kayaknya iya, si ininya beda, si penulisannya. Makanya, tapi semua sama ya hasil kalor jenisnya. Oke. Berarti dari kelompok Eneng, kalor jenisnya air berapa? Kalau dari kelompoknya Hanum? 900 gitu. Berarti kan untuk semua massa itu sama 900 sama 4.000. Sama kan? Nah, berarti itu menunjukkan dari sifat khas benda karena semuanya sama. Nah, itu yang disebut sebagai apa tadi? Kalor jenis. Kayak gitu. Nah, karena kan kalor jenis kan itu satuannya ibu tulis ya, joule per kilogram derajat Celcius, ya kan? Ini. Apa gue masih megang ini? Masih megang ini. Ada nggak tadi? Sebentar ya anak-anak. Oh ini jatuh. Oke, ini permainan nggak? Enggak. Oke, tadi kan misalkan kapasitas kalor rumusnya apa? Q per delta T. Satuan Q apa? Maaf, harusnya ini tag besar ya. Joule. Terus kalau derajat Celcius berarti satuannya kan joule per derajat Celcius, ya kan? Kalau misalkan kapasitas kalor, kayak kalor jenis, Mbak. Kalor jenis itu C kecil ya. Kalau kalor jenis, tadi kan perbandingan apa? Ya, kapasitas kalor per massa kan. Nah, kapasitas kalor satuannya apa? Joule per derajat Celcius. Nah, kalau massa kilogram, ya kan? Berarti untuk kalor jenis itu dia dihitungnya kalor yang dibutuhkan per 1 kilogram derajat Celcius. Jadi dihitungnya tuh per kilogram. Kayak gitu. Kalau tadi kan cuma per derajat Celcius aja. Ya kan? Seperti itu. Oke, tadi kan kita udah nemu ya kalor jenis itu. Berarti apa kalor jenis? Mau ibu bacakan atau kalian yang bacakan? Oke, berarti kalor yang diperlukan oleh zat 1 kilo zat untuk menaikkan suhu udara 1 derajat Celcius. Nah, rumusnya itu tadi kapasitas kalor dibagi dengan massa, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Seperti itu. Nah, di sini Ibu menyediakan tabel kalor jenis dari masing-masing zat nih. Kenapa Yudis? Kenapa Yudis? Kebiasaan Yudis. Oke. Iya, sama. 900 ya? Aluminium. Air tadi berapa air? Ya, mendekati lah ya. Mendekati. Oke, semua perhatikan dulu ya. Jadi, di sini kan Ibu ini menyediakan nih tabel kalor jenis dari masing-masing zat. Kalau misalkan kita lihat nih, di sini kalor jenisnya yang paling kecil siapa? Besar kalor jenis yang paling kecil? Mas sama timbal di 130 ya. Berarti kalau misalkan dia kecil artinya apa? Kalor jenisnya susah atau gampang? Gini, kalau misalkan kalor jenisnya kecil, gimana? Kalor jenis kecil kan berarti kalornya apa artinya? Kalor yang oke. Pengertian tadi awalnya apa kalor jenis? Sama kayak kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang dibutuhkan. Iya kan? Iya, kalau misalkan kalor jenisnya kecil berarti berarti kalor jenis kan kalor yang dibutuhkan. Ya kan? Iya, bagaimana visualnya?
lebih cepet. Berarti ya perubahan suhunya lebih cepet. Kan tadi kalori jenisnya itu kalori yang dibutuhkan nih. Kalori yang dibutuhkan. Kalau misalkan dia kecil berarti kalori yang dibutuhkan kecil dong. Iya kan? Berarti dia berubah suhunya cepet. Gitu. Paham? Oh, maksudnya Neng. Bisa aja sih Neng. Oke, berarti di sini yang kalori jenisnya tinggi siapa? Manusia. Coba, badan manusia di 3.400, air di 4.400. Paling gede yang mana? Air. Hehehe, gimana? Berarti kalau misalkan air kapasitas kalori jenisnya besar, artinya apa? Lebih lama dan butuh kalori lebih banyak. Iya, berarti banyak kalorinya butuh banyak ya daripada si emas tadi. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Kalau cara tahu apa kalau jenisnya badan manusia itu gimana perhitungannya? Oh iya, badan manusia ya. Ibu juga kebetulan baru lihat nih. Di sauna? Jadi Gimana tuh kalau di sauna? kita pakai batasan gitu. Kayak nyobain cuma ini nggak sih hasil eksperimen aja buat ngebandingin doang gitu nggak yang Ya. ya udah Gimana nih jadi? Sebagai apa nih? Oh, kelompok 2 udah meneliti ini, kelompok 2. minggu depan suruh mereka meneliti badan manusia. Ke sauna gitu manasinnya? Bisa di sauna. Kita ngukur pakai termometer. Yudis gak boleh sama temennya. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sabar. Jangan buru-buru dulu teman-teman. Anak-anak jangan buru-buru dulu. Oke, sebelum kita menutup, Ibu mau ini dulu nih, nanyakan. Jadi tadi benda itu mengapa bisa ada dalam perubahan suhunya ketika diberikan kalori yang sama? Apa? Iya, karena kapasitas kalorinya. Nah, oke. Terus tadi kalori jenis itu apa? Ada yang mau bantu Ibu jawab? Apa kalori jenis tadi? Apa Yudis? Banyak ukuran banyaknya kalor atau sebuah benda dalam Iya, gak apa-apa. 1 kilogram per Iya. Oke, tepuk tangan lo untuk Yudis. Tadi Neng mau jawab? Neng apa? Oh, udah sama. Oke, sebelum kita menutup lagi, Ibu mau ngasih kalian soal dulu nih. Gampang, soalnya cuma 1 pertanyaan aja. Kira-kira bahan apa yang nyaman digunakan untuk membangun rumah? Antara kayu atau batu bara. Dimana kayu itu jenisnya 1.700 joule per kilogram Celcius. Kalau misalkan batu bata itu 800 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, menurut kalian mana bahan yang nyaman digunakan? Oke, kenapa? Dewi dulu. Kenapa Dewi? Kalau jenis itu lebih besar. Iya. Panas dari cahaya matahari juga lebih lama. Jadi ada yang bisa di dalam rumahnya sama batu bata cuma 100. Tapi kalau kayu nanti pas malamnya tetap panas Ibu, soalnya melepasnya juga lama. Iya, menurut. Kan kita kan yang panasnya pasti ada matahari. Kalau Yudis gimana? Kalau Yudis? Kalau ini Banyak faktor. Oke, nanti. Emang mau batu bata Bu, udah zaman sekarang. Wes. Neng di rumahnya sekarang pakai batu bata. Pakai triplek. Iya. Iya, sekarang pakai triplek. Tahu zaman yang kayak ini loh, rumah apa sih? Rumah kejutan, surprise. Iya kan itu kan pakai triplek ya?
Nanti kita bikin, iya beda rumah kan saya pakai trip bag. Kalau pakai trip bag tuh gimana ya? Panas dingin deh. Ada apanya? Ada kirain udah bakal pakai ditonjok. Oh, disuruh. Ya. Oh ya udah. Boleh nanti kalian masing-masing ditulis di kertas beserta alasannya. Siapa tahu beda-beda. Ayo dikumpulkan ke ibu ya. Boleh sekarang. Ya Allah, lama banget. Udah keburu ibu pensiun tuh. Udah jadi KWU. Udah punya usaha sendiri ibu. Masa ke sekolah gak bawa kertas, Yudis? Iya sekarang soalnya kan sekarang zaman sekarang ya nggak zaman kertas pakainya tablet. Ya kayak gadget banget. Iya itu mah sekarang udah zaman banget. Sama KDM. Wah parah. Nanti ibu kan temen dekatnya KDM. Tetangga ibu tuh KDM. Kamu nggak percaya sama ibu? Ibu KM boleh nyatet yang berisik kayak ibu mau nyatet Yudis. Iya Yudis bercanda wae. Tulis nama, jangan lupa namanya. Kalau nggak tulis nama ibu nggak tahu nih tulisan siapa. Kasih ke ibu dong. Mana? Mau ke tukang bangunan dikasih. Hah? Ibu nanti kita dibangunin rumah. Enggak dong. Kalian ngasih ke tukang bangunan ya? Iya dibangunin. Oh iya. Ya kalau nggak ada uang sama aja Bu di sini. Oh bohong. Jawabannya Bu. Langsung jawaban aja. Jawabannya dikasih alasan ya Bu. Iya kasih alasan dong. Harus Diperhatiin. maksimal berapa ini Bu? Berapa apa? Satu ini Secerita kamu aja cerita kamu. Kalau kemarin Bu? Dibuang. Dikumpulin ya. Kalau sudah. Oke, Yudis. Boleh. Mana lagi? Terima kasih. Enggak, ini taruhnya di akhir. Enggak, ibu bercanda doang. Oke, terima kasih. Udah semua? Oke, kalau semua ngumpulin, ibu mau nanya satu hal terakhir. Tadi ketika mengerjakan PET ada kesulitan nggak? Atau ketika kita menganalisis data, apakah ada kesulitan? Aman. Sinyal ya apa? Kenapa Yudis? Mau tanya Ibu, ini kan termometernya kan salah 2 gitu ya. Iya. Apakah berbeda kalau misalkan panas dari bawah ke atas? Kita lebih baik kalau itu termometer di atas atau di bawah? Kalau misalkan di nanti kan bakal kena bahannya. Kalau gitu nanti bakal kena apa? Si wadahnya. Jadi kan perubahan suhunya beda. Tapi karena kita di PET, ibu udah nyoba sih mau ditaruh di tengah, di bawah itu dia sama karena menyesuaikan dengan ideal kayak gitu. Tapi kalau di aslinya coba di tengah-tengah gitu ya. Kalau di atas kan kayak iya takutnya oleng naik gitu kan berbagi. Kalau di bawah nanti kena si wadahnya seperti itu. Lagi mau ditanyain lagi? Sebenarnya dia aktif ya hari ini. Oke. Mungkin dicukupkan dulu dari ibu. Besok kita akan melanjutkan lagi materi dari kalor ini karena belum selesai. Oke, cukup sekian. Karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.